Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini di Indonesia bahkan juga di seluruh dunia sedang terjadi pandemi COVID-19 atau virus corona. Yang awalnya muncul pertama kali di Wuhan, China pada tahun 2019 lalu. Keadaan pandemi ini memberikan berbagai tekanan bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Nah, munculnya kecemasan yang dirasakan seseorang secara terus-menerus itu dapat menghambatnya dalam beraktivitas sehari-hari dan juga menurunkan kondisi kesehatan mentalnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 77 KKN Universitas Mercu Buana Yogyakarta ingin membagikan beberapa tips untuk mengelola rasa cemas di saat pandemi melalui video psikoedukasi ini. Sebenarnya cemas itu apa sih? Nah, kalau kamu pernah merasa detak jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat dari biasanya, dan pikiran kamu seolah-olah berkejaran satu sama lain ketika dalam situasi tertentu, seperti misalnya saat berkenalan dengan orang baru, ketika wawancara kerja, akan mengikuti ujian, atau ketika kamu mendengar berita bahwa ada kerabat dekat kamu yang terdiagnosis COVID-19. Nah, mungkin kamu berpikir bahwa saat itu kamu sedang mengalami kecemasan. Sebenarnya, perasaan cemas merupakan sistem respon alamiah tubuh saat kita mengalami ancaman. Ketika otak kita mempercayai bahwa kita sedang berada dalam situasi yang berbahaya, otak mengirimkan berbagai sinyal kepada tubuh kita yang akan menghasilkan respon untuk menghadapi atau menghindar. Atau bahasa lainnya adalah fight or flight response. Rasa cemas ini memiliki 3 komponen, yaitu komponen emosi, fisiologi, dan juga komponen kognitif. Nah, sekarang coba bayangkan misalnya kamu mendapatkan berita bahwa ada kerabat dekat kamu yang terdiagnosis COVID-19. Nah, mungkin kamu akan merasakan perasaan takut dan juga sedih. Nah, perasaan takut dan sedih ini termasuk ke dalam komponen emosi. Selain itu, kamu juga mungkin merasakan sensasi pada tubuh kamu, seperti detak jantung yang lebih kencang, berkeringat, dan juga ada perasaan tertarik di perut, yang mana hal-hal tersebut merupakan komponen fisiologis dari perasaan cemas. Kemudian, mungkin juga kamu akan berpikir, wah, pasti suatu saat saya juga akan tertular nih, atau wah, kerabat saya ini pasti akan meninggal dunia. Nah, rasa khawatir dan pemikiran-pemikiran negatif mengenai kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang tersebut merupakan komponen kognitif dari rasa cemas. Selanjutnya, apakah cemas merupakan hal yang buruk? Jawabannya adalah iya, kecemasan sendiri merupakan hal yang buruk. Seperti yang sudah dijelaskan, kecemasan berfungsi sebagai respon saat tubuh kita merasa ada sesuatu hal yang mengancam. Nah, dalam hal ini, kecemasan terbagi menjadi 2, yaitu kecemasan normal dan juga kecemasan abnormal. Kecemasan normal akan terlihat dalam bentuk rasa sedikit ketakutan, sensasi ketegangan otot yang ringan atau sedikit berkeringat, atau juga perasaan ragu mengenai kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi situasi tertentu. Ciri terpenting dari kecemasan normal adalah kecemasan ini tidak secara negatif mempengaruhi kemampuan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Justru malah dapat membantu kita untuk meningkatkan perhatian dan pemecahan masalah, memotivasi kita untuk bekerja lebih giat dalam mencapai tujuan, dan juga dapat menjadi alarm bagi kita terhadap potensi-potensi ancaman. Sementara itu, kecemasan abnormal atau gangguan kecemasan dapat terdiagnosis saat tingkat kecemasan kita cukup tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan dan menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari. Lalu, bagaimana sih caranya untuk bisa mengetahui jika kecemasan kita sudah mengarah pada gangguan kecemasan atau tidak? Nah, gangguan kecemasan memiliki karakteristik atau ciri, yaitu kekhawatiran yang parah dan menetap yang bersifat berlebihan jika dibandingkan dengan situasinya, dan terjadi penghindaran ekstrim terhadap situasi yang dapat memunculkan kecemasan. Gejala-gejala ini mengakibatkan stres negatif,
mengganggu kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan muncul dalam periode yang signifikan. Contohnya, seorang individu selama seminggu tidak mau mengaktifkan ponselnya, atau menonton televisi, atau tidak mau berkomunikasi sama sekali dengan orang lain agar terhindar dari berita mengenai COVID-19. Nah, jika kamu atau orang terdekat kamu memiliki ciri-ciri tersebut, maka kamu harus mencari pertolongan dari profesional, baik psikolog klinis atau psikiater, atau layanan kesehatan terdekat. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui apa itu cemas, lalu apakah cemas itu merupakan hal yang buruk, lalu bagaimana sih teman-teman bisa mengetahui jika kecemasan teman-teman itu sudah mengarah kepada gangguan kecemasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih mengelola kecemasan di saat pandemi seperti ini. Yang pertama, menjaga kesehatan mental secara umum. Saat ini, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membatasi pergerakan penduduk sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Sebagian besar dari kita harus membuat perubahan besar pada rutinitas harian kita. Fakta barunya yaitu kita harus bekerja dari rumah, harus menganggur untuk sementara waktu, anak-anak yang harus bersekolah dari rumah, dan juga berkurangnya kontak fisik dengan anggota keluarga lainnya, teman, dan juga rekan-rekan kerja, yang membuat kita membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Beradaptasi dengan perubahan gaya hidup seperti ini, dan mengelola rasa takut tertular, serta kekhawatiran tentang orang-orang yang dekat kita akan rentan terkena virus merupakan tantangan yang besar bagi kita semua. Untungnya ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri dan membantu orang lain yang mungkin membutuhkan dukungan dan perawatan ekstra. Berikut ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita dan orang terdekat kita secara umum. Yang pertama, dapatkan dan kelola informasi. Nah, di sini teman-teman bisa mencari informasi ataupun mendengarkan saran dan rekomendasi dari otoritas nasional maupun lokal teman-teman. Lalu teman-teman bisa mengikuti saluran berita yang terpercaya seperti TV maupun radio lokal dan nasional. Teman-teman juga bisa batasi atau kelola kapanpun teman-teman harus memperbarui informasi terkait COVID-19. Nah, di sini juga teman-teman bisa untuk mencoba mengurangi seberapa sering teman-teman menonton atau mendengarkan berita yang membuat teman-teman merasa cemas ataupun tertekan. Lalu teman-teman bisa mencari informasi terbaru pada waktu tertentu, bisa dalam sehari sekali ataupun sehari dalam 2 kali jika perlu. Selain itu, perlu untuk selalu berhati-hati dengan pesan ataupun berita yang tidak jelas sumbernya, dan selalu melakukan verifikasi berita ataupun pesan yang teman-teman dapatkan melalui saluran terpercaya, misalnya website Kementerian Kesehatan ataupun WHO, sebelum teman-teman mempercayai dan menyebar berita-berita tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, menjalin kontak sosial. Nah, di sini teman-teman tetap bisa menjalin kontak sosial secara teratur dengan orang-orang terdekat teman-teman melalui telepon ataupun saluran-saluran online lainnya. Yang keempat, menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan. Teman-teman dapat menghindari penggunaan alkohol dan obat-obatan sebagai cara untuk mengatasi ketakutan, kecemasan, kebosanan, dan isolasi sosial. Selain itu, tidak ada bukti efek perlindungan dari minuman alkohol untuk infeksi virus atau lainnya. Faktanya, yang terjadi justru malah sebaliknya, karena penggunaan alkohol yang berbahaya dikaitkan dengan peningkatan resiko infeksi dan hasil pengobatan yang lebih buruk. Dan diketahuilah bahwa penggunaan alkohol dan obat-obatan dapat mencegah Anda mengambil tindakan pencegahan yang cukup untuk melindungi diri teman-teman dari penularan virus COVID-19 seperti mematuhi kebersihan tangan. Yang kelima, kelola aktivitas teman-teman dalam menggunakan gadget dan media sosial. Teman-teman harus mensadari beberapa banyak waktu yang teman-teman habiskan untuk di depan layar setiap harinya. Pastikan teman-teman beristirahat secara teratur dari aktivitas layar.
Pastikan teman-teman mampu menjaga keseimbangan yang tepat dengan aktivitas online dalam rutinitas harian teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan akun media sosial teman-teman untuk mempromosikan cerita positif dan penuh harapan, perbaiki informasi yang salah dimanapun teman-teman melihatnya. Yang keenam, bantu orang lain. Nah, di sini teman-teman bisa menawarkan dukungan kepada orang-orang di komunitas teman-teman yang mungkin membutuhkannya, seperti membantu mereka belanja makanan dan lain-lain. Yang ketujuh, dukungan petugas kesehatan. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan peluang secara online ataupun melalui komunitas teman-teman untuk berterima kasih kepada petugas-petugas kesehatan negara teman-teman dan juga semua yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini. Nah, yang terakhir yaitu jangan mendiskriminasi. Yang kita ketahui bahwa ketakutan adalah reaksi normal dalam situasi ketidakpastian. Namun terkadang rasa takut yang diungkapkan dengan cara yang salah mampu menyakitkan bagi orang lain. Jadi, ingatlah teman-teman, kita harus berbuat baik. Jangan mendiskriminasi orang yang terkena COVID-19 karena ketakutan teman-teman akan penyebaran COVID-19 ini. Jangan mendiskriminasikan orang-orang yang menurut Anda terkena virus corona. Jangan mendiskriminasikan petugas kesehatan, karena petugas kesehatan berhak mendapatkan rasa hormat dan rasa terima kasih. Yang terakhir, COVID-19 telah mempengaruhi orang-orang dari banyak negara. Jadi jangan mengaitkannya dengan grup tertentu. Nah, cara yang kedua untuk mengelola kecemasan yaitu dengan cara mengidentifikasikan kekhawatiran. Di sini teman-teman bisa berlatih untuk mengidentifikasikan apakah kekhawatiran teman-teman adalah kekhawatiran terhadap masalah yang nyata atau kekhawatiran hipotesis. Jika teman-teman mengalami kebanyakan kekhawatiran hipotesis, penting untuk teman-teman mengingatkan diri teman-teman sendiri bahwa pikiran teman-teman tidak berfokus pada masalah yang dapat teman-teman selesaikan sekarang ataupun nanti. Nah, tips mengelola kecemasan yang terakhir yaitu mengidentifikasi respon kognitif saat mengalami kecemasan. Selama masa pandemi ini, dalam menghadapi situasi tertentu, terdapat berbagai pikiran yang mungkin muncul dalam diri kita. Di antaranya yaitu ada automatic thoughts dan alternative thoughts. Automatic thoughts ini merupakan pikiran yang muncul secara otomatis ketika menghadapi atau dihadapkan pada situasi atau stimulus tertentu. Sedangkan alternative thoughts yaitu pemikiran alternatif yang muncul untuk mengurangi tingkat kecemasan. Contohnya, ketika kita dihadapi dengan stimulus berupa tangan berkeringat, pemikiran yang mungkin muncul seperti, ini pasti tanda kalau misalnya aku lagi sakit nih, atau aku lagi demam nih. Nah, pemikiran ini merupakan pemikiran otomatis atau automatic thoughts. Tapi bisa juga kamu berpikir seperti, sepertinya aku ngerasa gugup nih dengan situasi pandemi, sampai-sampai tangan aku berkeringatan. Nah, ini adalah respon yang merupakan alternative thoughts atau pemikiran alternatif. Jadi, satu situasi atau satu stimulus yang dalam contoh tadi adalah tangan yang berkeringat dapat memunculkan dua respon pemikiran yang dari perbedaan pemikiran tersebut dapat memunculkan perasaan yang berbeda juga. Nah, alternative thoughts ini sebenarnya tidak dapat menghilangkan keseluruhan kecemasan. Namun, jika dilakukan pengukuran, kamu akan bisa menyadari bahwa tingkat kecemasanmu lebih menurun jika menggunakan pemikiran alternatif.